lebih dalam memuji-Mu Tuhan. Urapi kami, berkati kami Yesus. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku menyembah-Mu. Lebih dalam lagi ku menyanyi bagi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan, lawat kami Bapa. Ku berserah pada Yesus, ku berserah pada Yesus. Biarlah Kau yang lebih dalam mengurapi kami Bapa. Ku percaya Tuhan. Lebih dalam lagi ku menyembah-Mu.
sebab ku rindukan saat berada dalam hadirat-Mu. Karena itu yang memberiku kedamaian yang menyejukkan hatiku, Yesus. Ku percaya kuasa-Mu tercurah, ku percaya berkat-Mu tercurah, ku percaya Roh Kudus-Mu tercurah. Yesus, ku mengasihi-Mu karena Kau lebih dulu mengasihiku, Tuhan. Sebab itu ku berterima kasih Bapa, ku berterima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yesus, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Dan sepanjang tahun ini kita percaya kita tidak sendirian, Tuhan menyertai kita. Dan sepanjang tahun ini kita mau belajar tentang bagaimana fulfilling divine destiny. Bagaimana menggenapkan, melakukan destiny ilahi, kehendak Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan tidak ada tokoh yang lebih sempurna untuk mengajarkannya kepada kita selain Yesus sendiri. Hari ini kita akan buka dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Yohanes 4 ayat 34. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Sebetulnya kalau kita mau baca ayat-ayat yang di atasnya, Yesus sedang ditawari makan oleh murid-muridnya. Rabi, makanlah. Tetapi Yesus berkata, padaku, kata ayat 32, ada makanan yang tidak kamu kenal. Ada sustenance di dalam bahasa Inggrisnya. Sustenance itu sesuatu yang dibutuhkan untuk sustain. Membuat kita tetap hidup. Ada sebuah hal atau sesuatu yang harus dilakukan. Ada sesuatu yang harus digenapi supaya fulfilled, terpenuhkan, selesai. Murid-muridnya bertanya, pasti sudah waktunya makan supaya fulfilled, satisfied, kenyang, tergenapkan. Laparnya tidak lagi ganjil tapi genap. Ya, tidak lagi kehilangan sesuatu tetapi tergenapkan. Tapi Yesus justru mengajarkan sebuah value atau nilai yang luar biasa. Bukan cuma sekedar menunjukkan jari kepada manusia untuk berkata, kalian lakukan kehendak Allah ya. Tapi Yesus sendiri yang adalah Tuhan sendiri, dia berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia. My meat is to do the will of Him that sent me. Yesus sedang melakukan tugas saat Dia ada di dunia. Dia lahir, Dia bertugas sebagai juru selamat. Dia bertugas memperkenalkan keselamatan kepada seluruh dunia. Dan Dia melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah. Fulfilling divine destiny. Nah, kalau Yesus memberi contoh demikian, hari ini kita juga mau terus belajar. Kita hidup ternyata goals kehidupan kita, tujuan kehidupan kita, itu bukan yang utama. Mungkin agak berat menerimanya, saya ulangi lagi. Ternyata tujuan hidup kita, goals kehidupan kita, to be rich, to be famous, to be bla bla bla, itu bukan yang utama. Yesus mengajarkan, Yesus bisa loh ketika Dia datang ke dunia tujuan utamanya jadi rich, jadi famous. Dia 100% manusia, Dia juga 100% Allah. Tapi Yesus berkata dengan tegas, makananku, my sustenance, my meat, yang aku konsumsi, yang membuat aku menjadi fulfilled, yang membuat aku menjadi utuh, yang membuat aku maju, melangkah lebih lagi, adalah melakukan kehendak Bapakku. Oh, ini ayat yang luar biasa. Dan kalau saudara mau tanya, apakah ayat ini penting? Oh, ayat ini merupakan salah satu prinsip kehidupan. Ketika kita melakukan kehendak kita sendiri, kita ingat kejadian Adam dan Hawa. Karena kehendak kita bisa ditunggangi oleh roh jahat, keinginan duniawi, dan seterusnya. Tapi kehendak Bapa, rencana Tuhan, tujuan Tuhan, tentunya disupport, di-backup oleh Roh Kudus. Bukan roh yang lain. Bukan roh yang mau menciderai, bukan roh yang mau menghancurkan. Tapi Roh Kudus sendiri. Biar di tahun ini kita belajar untuk fokus fulfilling divine destiny, fulfilling our divine destiny. Ya. Dan mungkin untuk bisa mempraktekannya, kita akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang membuat kita bertanya-tanya. Kenapa saya harus memilih
ini dibandingkan hal yang sudah saya impi-impikan? Kenapa saya harus mengorbankan impian pribadi saya dan saya harus mengikuti kehendak Tuhan? Pasti banyak pertanyaan. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur dikhamiri, kita sudah terlanjur dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Sehingga setiap kita membuka mata, kalau tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, yang kita ingat adalah keinginan daging kita, impian kita. Contoh, ketika saudara membeli sebuah paket dari toko online, saudara akan cek terus kapan paket ini datang. Keinginanku segera memegang barang yang aku impi-impikan. Kalau saudara menginginkan sebuah kendaraan, saudara akan lihat videonya di YouTube dan yang lain-lain. Kapan aku bisa memilikinya? Ini kehendakku, memiliki ini. Kalau saudara menginginkan rumah, saudara akan lihat, wah rumah apa yang bagus, rumah apa yang baik, dan seterusnya. Pak, apakah itu berdosa salah? Tidak salah. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama tahun ini kita mau belajar. Fulfilling our divine destiny. Apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah bagi hidup kita? Apa yang sebetulnya misi yang ada di dunia yang harus kita kerjakan? Apa itu? Kehendak Allah apa bagi kita? Biar kita terus melangkah menuju the fulfillment of our divine destiny. Biar kita terus berjalan melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu bukan hanya setia ke gereja. Kehendak Bapa itu bukan cuma membaca firman setiap hari. Tapi setiap keputusan yang kita ambil itu diarahkan oleh Roh Kudus. Sehingga semakin menuju kepada penggenapan janji Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Seringkali telinga kita ini super sensitif kalau mendengar kata janji Tuhan. Langsung, oh pasti berkat, pasti kekayaan, pasti harta, dan seterusnya. Padahal janji Tuhan, kehendak Tuhan, memang baik, sangat baik untuk kita. Tapi bukan untuk memuaskan kita, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa Anda semua diberkati, tapi bukan untuk memuaskan diri kita. Sebab ketika kita diberkati hanya untuk memuaskan diri kita, maka berkat yang kita terima itu bisa kita salah gunakan untuk hal-hal yang tidak tepat. Tapi ketika kita diberkati karena ada penggenapan janji Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan itu menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita, maka yang memanage berkat Tuhan itu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bukan keinginan daging kita. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang tidak biasa menabung dan memegang uang, tiba-tiba dapat door prize 1 miliar. Saudara bisa hitung jari. Berapa hari uang itu akan lenyap? Hanya untuk memuaskan keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Firman Tuhan ada. Keinginan daging telah nyata, percabulan, hawa nafsu, dan seterusnya. Rakus, beli harta, beli makan, dan seterusnya. Tapi tahun ini kita mau fokus on how we fulfill our divine destiny. Memang di kekristenan kita tidak mengenal istilah takdir, tapi yang kita kenal adalah rencana Allah. Hidup kita direncanakan oleh Allah. Bukan ditakdirkan untuk menjadi ini dan itu. Tidak. Yang ada adalah destiny, rencana bukan takdir. Tujuan bukan takdir. Yohanes 4 ayat 34 mengajarkan sebuah prinsip kehidupan yang luar biasa. Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa-Ku.
bukan berarti kita dituntut untuk menjadi 100% langsung sama menjadi seperti Yesus. Enggak. Bukan berarti kita tidak boleh mengeluarkan uang untuk kebutuhan primer, sekunder, tersier kita. Dan kita cuma fokus melakukan kehendak Bapa. Enggak. Anda tidak perlu sesempit itu pikirannya. Kita tidak perlu sesempit itu. Kita boleh menikmati berkat Tuhan. Ya, kita membutuhkan misalnya menyongsong tahun yang baru. Baju saya yang warna putih sudah bulak rusak. Beli dari berkat yang Tuhan sudah berkatkan. Silakan. Tapi itu bukan yang utama. Itu hanya fulfillment of our worldly things, worldly needs, kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Itu harus dilakukan. Kalau enggak punya baju, ya. Tapi yang paling penting adalah ketika kita berbicara mengenai desire, ketika kita berbicara mengenai will, kehendak, Yesus memberi contoh. Aku turun ke dunia sebagai Tuhan. Aku bisa melakukan apa saja yang aku mau. Tapi aku memilih, I choose, untuk melakukan kehendak Bapakku. Nah, biar kalimat ini juga keluar dari mulut kita. Tuhan, biar sepanjang tahun ini, aku seperti Yesus, belajar seperti Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak-Mu. Menggenapi setiap rencana-rencana-Mu. Biar nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupanku. Kita tidak lagi berbicara mengenai tahun ini adalah tahun ini dan sebagainya yang agak menyerempet-nyerempet dengan keinginan duniawi. Ya, tahun berkat tahun ini dan seterusnya. Tetapi kita lebih fokus kepada Yesus. Bagaimana melakukan kehendak Bapa. Bagaimana mencari kebenaran. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Mencari kerajaan Allah, kebenaran firman Tuhan, baru semuanya ditambahkan. Fokusnya bukan semuanya ditambahkan, tapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti Yesus, dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan kira-kira apakah Yesus berhasil di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan selama dia di dunia ini? Saudara, kalau saudara ingin tahu kira-kira Tuhan Yesus berhasil atau enggak, ayo kita buka sama-sama. Yohanes pasal yang ke-19, ayat yang ke-28 sampai 30. Saudara baca 3 ayat itu, tapi saya mau langsung lompat ke ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Makanannya Dia, Yesus, yang adalah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Pada waktu Dia di atas kayu salib, teteleste, sudah selesai. Sudah selesai. Dan Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang sedang ada dalam pikiran saudara ketika membaca ayat 30 ini? Loh, berarti saya harus sampai mati ya? Saya harus sampai kehilangan nyawa saya ya? Melakukan kehendak Bapa? Bukan. Artinya ketika Tuhan bilang melakukan kehendak Bapa, akan ada sebuah destiny yang akhirnya fulfilled. Divine destiny yang akan fulfilled, tergenapi di dalam kehidupan kita. Yesus, Dia turun ke dunia, menjadi manusia untuk melakukan kehendak Bapanya. Ketika selesai tugasnya, Dia selesai, Dia kembali lagi. Kita tahun ini mau berfokus. Kita mau sama-sama melakukan kehendak Bapa. Kita mau sama-sama melihat penggenapan-penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Terus hanya pandang Bapa, terus hanya pandang Yesus. Apa hal yang harus kulakukan?
Apa? Jalan mana yang harus kulalui? Kita punya sepanjang tahun untuk banyak belajar, tapi biar saya memulai dengan ini. Ini merupakan sebuah prinsip kehidupan yang kita mau sama-sama pelajari. Melakukan kehendak Bapa seperti Yesus. Menggenapi rencana-rencana Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang untuk bisa menggenapi rencana Allah, kita harus mengambil sebuah keputusan yang secara daging berat. Menanggalkan dan meninggalkan kedagingan kita. Tetapi di situ Roh Kudus yang akan memulai memimpin dan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biar pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru, untuk hari yang baru, kesempatan yang baru. Tuhan, kami tidak mau gegabah dalam memulai tahun 2024 ini. Tapi kami mau memulainya bersama dengan Engkau dan kebenaran-Mu. Biar Engkau menuntun langkah hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat penggenapan-penggenapan rencana Allah dan janji Allah dalam kehidupan kami di tahun ini dan tahun-tahun yang berikutnya. Khususnya tahun ini kami mau berfokus mengenai kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Terima kasih, biar berkat, rahmat, sukacita, dan damai sejahtera-Mu tinggal diam di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.